yang menghalangi kita dengan Allah itu apa? Nafs, angan-angan. Masa sih? Gak mungkin zikir 100 kebanyakan, apalagi dikasih 1000. Apalagi antum kena racun bilang zikir 1000 bid'ah. Tapi kalau dia tulus kepada Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan dia. Surga dunia itu ilmu dan zikir. Enggak. Kalau mau ingin husnul khatimah, mau husnul khatimah enggak? Meninggal husnul khatimah, perbanyak amal dalam keadaan khalwat. Sebelum subuh, sebelum berangkat ke masjid, atau sebelum tidur, atau beramal sunat di rumah, perbanyak amal. Hatta harim kita nggak tahu, hatta anak kita nggak tahu kita lagi zikir apa. Kalau bisa begitu. Jadi waswas syaitan yang paling gawat hari ini yang masuk ke dalam kalbu manusia adalah merasa dirinya lebih benar. Makin nambah ilmu di dalam dirinya, yang bertambah sombongnya, bertambah zikirnya, bertambah sombongnya. Maka muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki, yang mutawadhi, muslim yang khawatir orang lain tersinggung oleh lisannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk bab al-khalwah wal uzlah, bab menyepi, berdiam diri, ya, bersunyi-sunyi, itu khalwah. Wal uzlah menyepi, jangan kebalik. Khalwat sudah jadi bahasa Indonesia, berkhalwat, mojok. Ini beda. Berkhalwat di sini, berkhalwat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Uzlah menjauhkan diri dari manusia. Dua hal yang berbeda. Khalwat bisa dalam keramaian, tapi uzlah mesti dalam kesunyian, kesepian, tidak ada orang. Ini beda khalwat dan uzlah, ya. Di sini ada hadis yang sangat panjang. Kata Nabi SAW, maknanya sesuai dengan beberapa hadis di Sahih Muslim. Inna min khairi ma'aishin nas kullihim rajulan akhizan bi'anani farasih fi sabilillah. Orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang mempunyai kendaraan lalu dia bawa fi sabilillah. Kemudian dikatakan di tengahnya, in sami'a faz'atan aw hay'atan kana ala matni farsi yabtaghil mauta aw al-qatla fi mazanni aw rajulan fi ghanimati lahu fi ra'si sa'fatin min hadhihi syu'af aw fi batni wadi min hadhihi al-awdiyah yuqimu as-salata wa yu'ti az-zakata ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahu al-yaqin laysa min nas illa fi khair. Ini terjemahan bebas saja, ya, karena kalau terjemah harfiah takut enggak bisa dipahami. Sebaik-baik orang itu yang punya kendaraan lalu dia jadikan kendaraan itu untuk menghindari dari fitnah, kekacauan. Ngapain dia? Dia pergi ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang sunyi, sepi. Yuqimus shalah wa yu'tiz zakah. Dia mendirikan salat, dia menunaikan zakat, menunaikan hak-hak ubudiyah kepada Allah. Ya'bud rabbahu, dia menyembah Allah Ta'ala hatta ya'tiyahul yakin, sampai datang keyakinan. Yakin di situ artinya kematian. Laisa minan nas illa fi khair, ya. Tidak ada pada manusia kecuali cerita kebaikan tentang dirinya. Qala al-ustaz, berkata imam pengarang kitab ini, al-khalwah sifatu ahli safwah. Khalwat itu bersunyi-sunyi meskipun dalam keadaan ramai, itu sifat dari orang yang kalbunya bening, ahlus safwah. Maka bisa kita bersunyi dalam diri meskipun dalam keramaian, membuang selain Allah, tapi kita lagi sedang bersama selain Allah. Antum bekerja tapi niatnya karena Allah. Antum sedang berkeramaian, macet,
Coba kalau pikirannya juga macet, gawat nggak? Dibel orang dikit langsung nyolot. Ini ciri-ciri pikirannya belum berkhalwat. Maka bisa berkhalwat, mensunyikan diri dalam keramaian. Itu dia. Wal uzlah min amarati ahli al-wuslah. Adapun uzlah, menjauhkan diri dari manusia, ini adalah salah satu tanda-tanda dari orang-orang yang usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sampai kepada Allah. Kapan uzlah dan khalwat ini dipakai? Imam Kushairi mengatakan, labudda lil murid fi ibtida'i sulukihi aw halihi. Murid itu di awal dia belajar mengenal Allah, ini bukan belajar sekedar belajar biasa. Bahkan mungkin sama ya, semua ilmu barangkali. Seorang murid jika ilmunya ingin mantap, maka dia harus terbebas dari semua gangguan. Sepakat nggak? Maka orang yang terlalu semangat, dia kuliah misalnya 2 sekaligus, biasanya mateng nggak? Nanggung di sini, nanggung di sana, walaupun dapat double degree. Biasanya begitu. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Ya. Atau misalnya, mohon maaf, antum menikah sambari kuliah, maksimal nggak kuliahnya? Atau menikah sembari nyantri, itu kiainya kira-kira bilang apa? Pulang aja tong, urus binimu gitu. Kira-kira seperti itu. Berat masalah ini. Itu sebabnya Syekh Yasin Al-Fadani, ulama kita tapi lahir di Mekah, Mbah Maimun Zubair itu murid beliau. Syekh Abdul Hamid Ad-Dari di Jakarta Selatan itu murid beliau. Syekh Abdul Razak, Kiai Abdul Razak di Kudingan Mampang itu murid beliau. Ada banyak sekali ya, sangat-sangat banyak. Kalau disebut satu-satu murid beliau itu banyak sekali. Nama gurunya yang tertulis 400, tapi nama muridnya saya nggak bisa hitung berapa ya, 400 ribuan kali ya, wallahu alam. Sangat-sangat banyak ya. Saya berguru kepada murid beliau, Abu Ya Syekh Kiai Haji Ahmad Marwazi. Sekedar setoran baca kitab, dapat ijazah, seakan-akan beliau membaca di depan gurunya, kita mengulang kisah itu kembali. Seperti dulu Imam Bukhari membaca hadis di depan Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Humaidi. Nah, kita mencoba merawat itu, karena bagi kita mengikuti ulama terdahulu salafus soleh dengan cara menghidupkan tradisi itu. Bukan sekedar ngomong hadis ini Sahih Bukhari, enggak cukup. Itu namanya takhrij hadis. Tapi dengan membaca depan guru, ya. Dulu kita pernah mau buat itu di sini, tapi belum kesampaian ya. Buat kajian Sahih Bukhari, masing-masing antum punya walaupun PDF ya. Pelit, ya. Pulsa beli terus, rokok beli terus. Tapi giliran kitab Sahih Bukhari nggak punya di rumah. Nggak murid saya kalau nggak punya Sahih Bukhari di rumahnya. Beli Sahih Bukhari walaupun ringkasan. Minimal PDF. Ya, minimal aplikasi punya lah ya, masa nggak punya? Katanya ikut Ahlus Sunnah ya, biar setiap hari kita terprogram membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu ke Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ngejar satu hadis bisa 5 bulan, 1400-an kilometer. Nanti antum nggak perlu nyari, kita anterin hadisnya. Kita anterin ke masjid-masjid. Karena sekarang marhalahnya marhalah dakwah, sedangkan marhalah beliau itu marhalatur riwayah. Belum meriwayat. Maka harus dicari marahnya original, yang valid, yang sahih. Sekarang kita tinggal menikmati supaya pemahaman kita valid, aman, tidak dimasuki oleh hawa nafsu. Maka kita riwayatkan pemahaman itu dari guru kita, itu disebut dengan sanad ijazah. Maka zaman ini bukan sunnat bersanad, wajib. Karena banyak orang mengklaim hari ini ahlu sunnah, tapi sanadnya tidak jelas. Belum lama ini dari luar negeri ada sahabat kita ngirim, Ustadz, ini ada teman saya
dia membid'ahkan akidah Asy'ariyah, membid'ahkan bermazhab, membid'ahkan tasawuf, lalu kemudian menyebutkan sanadnya. Dikirimlah sanadnya. Ternyata sanadnya kepada ulama, ada di Timur Tengah sana, Al-Utsaimin. Al-Utsaimin ngambil dari gurunya ngambil dari Umar Hamdan. Umar Hamdan siapa? Umar Hamdan seorang mursyid tarekat Sufiyah. Dia berakidah Asy'ariyah, bermazhab Maliki. Sampai ke atas semuanya orang ahlu sunnah wal jamaah. Jadi semua aliran apapun hari ini sanadnya pasti nyambung kepada imam-imam yang 3 kategori itu yang kita sudah sering ulang-ulang. Siapa ahlu sunnah? Berakidah Asy'ariyah, ahlu sunnah wal jamaah atau Maturidiyah, bermazhab yang 4, bertasawuf yang bersanad sahih. Kita ulang-ulang biar jadi hafal, ya. Ketika seseorang belajar lalu ada pikirannya pecah, bisa konsentrasi nggak? Maka Maulana Syekh Yasin Al-Fadani itu telat menikah. Untungnya Allah panjangkan umurnya, maka beliau bisa merawat anak-anaknya plus murid-muridnya. Umurnya panjang Allah. Karena nggak bisa lepas dari handphone, maka kita harus memanage anak pakai handphone. Jadi nggak dilarang, nggak haram, ya. Kayak gini nih contohnya kan, yang nggak dilarang, tapi harus pinter-pinter mainnya, ya. Kadang-kadang anaknya dilarang main handphone, dia main handphone depan anaknya, sama aja. Sama kayak ngelarang anak ngerokok, kita ngerokok depan anak, bohong itu namanya. Taib. Apalagi belajar ilmu kerohanian, ilmu ma'rifatullah. Jadi minimal kalau antum nyantrinya nyantri muakkad. Jadi nyantri itu ada 2 sekarang. Nyantri muqayyad, muakkad. Ada yang muqayyad. Muqayyad itu sudah terikat di satu institusi. Nggak mungkin di umur-umur begini udah susah, ya. Bener. Maka sekarang santri namanya santri muakkad, temporal, 2 jam aja, 1 jam aja, mulai maghrib sampai isya, lumayan. Kan jalannya ini yang Allah lihat. Antum itu datang ke sini kena macet, ya kena hujan, ini yang dilihat oleh Allah. Itu yang dilihat oleh Allah. Maka rasakan getaran-getarannya kalau kita ikhlas lagi jalan. Walaupun antum ikut ajarannya mungkin belum benar, bahkan ikut ajarannya yang kurang pas, tapi karena tulus nanti Allah bimbing, tenang aja. Jadi siapapun sekarang yang nyerempet ke ajaran-ajaran tertentu, tapi kalau dia tulus kepada Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan dia. Surga dunia itu ilmu dan zikir, nggak ada lebih. Surga dunia cuma ilmu dan zikir. Ilmu ini bikin orang lupa sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya, sama makannya. Coba aja nanti ngaji. Kita buat kajian di Ribat, mulai dari jam 4 selesai jam 10 ngobrolnya, belum makan itu. Pas sudah selesai baru pada sendawa-sendawa semua, lupa makan. Jam 4 sampai jam 10 berapa jam tuh? 6 jam, ya. Kok bisa? Itu ruhnya sedang makan. Ashabul Kahfi, kenapa mereka bisa tahan tertidur lama tapi terasa sebentar? Karena mereka tidur dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberi nutrisi rohani kepada kalbu mereka. Ya. An-nasu niyam idza matu intabahu. Orang itu semuanya tertidur. Kalau mereka mati, kalau mereka tertidur barulah itu bangun. Ya. Baik. Jadi minimal ketika santri muakkad, nanti handphonenya nggak diaktifin ininya, deringnya, ya, datanya, gitu ya, supaya nggak terganggu. Walaupun 2 jam, 1 jam setengah, tapi dilihat oleh Allah. Kan yang Allah lihat kolbu. Ada santri masuk ke pesantren, tapi hatinya di rumah. Ya, saya baru nyantri ketika kuliah, pesantren mahasiswa, khusus hadis. Jadi gelar LC saya bukan LC Timur Tengah, ya, saya luruskan. Maka saya nggak pakai doktor MA aja dipakainya. LC itu kalau mau ngajar hadis baru saya pakai. Karena LC di situ adalah lisensi dalam mengajarkan kutubus sittah, hadis-hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Yang mungkin jurusan doktor hadis pun belum khatam itu. Maka LC kita bukan LC S1 itu, bukan S1 Timur Tengah, enggak. Tapi prinsip ngajinya memang dari sana, ya.
Itu yang dipakai oleh Syekh Yasin dulu setiap Ramadan beliau khataman. Ya, yang dipakai oleh Syekh Ali Mustafa dulu di Riyadh, ya, oleh masyayikh kita dari dulu. Jadi jangan salah paham ya. Saya cuma belajar kepada ulama Suriah, ulama Yaman, ulama India, ulama Mesir secara informal. Tapi ketika saya belajar, hati saya full bersama beliau. Maka setiap gerak-gerik beliau itu selama dari 2006, 2007, 2008, itu saya nggak bisa menghilangkan dari memori pikiran ini. Jelas gitu, kayak slow motionnya kelihatan. Maka apapun yang beliau ajarkan itu nggak bisa saya lupakan. Kuncinya satu, mahabbatul ilm wa sahibul ilm. Mencintai ilmu dan orang yang diberikan ilmu. Antum kalau cinta nggak capek-capek ngapal, ingat saja orangnya, semua ilmunya ingat. Itulah ilmunya para sahabat, itulah ilmunya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nggak susah-susah ngapal, dia cukup ingat, dia cinta gurunya langsung dihafal semua. Kalau kita gimana? Susah mencintai guru ya, bukan cinta nafsi ya, bukan. Ini cinta ruhiyah, cinta secara rohani. Taib. Ketika seseorang ingin membersihkan dirinya dari selain Allah, maka yang harus dilakukan di awal kali adalah uzlah. Tapi uzlah di zaman ini susah nggak? Susah ya, paling antum harus ke Sumatera dulu, suluk tarekat, atau ke Yai Syakur di Indramayu ya. Udah ribet hari ini mencari tempat suluk, tempat beruzlah, sudah susah. Maka yang bisa kita lakukan terutama di keramaian kota sekarang adalah al-khalwah, berkhalwat. Jadi tolong setiap hari, setiap malam menyempatkan waktu bersama Allah sebelum subuh atau sebelum tidur, hatta walau rubu' sa'ah ya, walaupun cuma seperempat jam, kalau bisa setengah jam, kalau bisa 1 jam. Ngapain? Ya zikir Quran, zikir Quran, zikir Quran, zikir sholat. Udah gitu aja, nggak ngapain lagi. Kita sudah tersita lama dengan handphone. Katanya anti Cina, tapi handphonenya Cina, ya. Anti Amerika, handphonenya Apple. Jadi ternyata bukan itu masalah kita. Masalah kita, kolbunya anti selain Allah atau tidak. Itu masalah kita. Mau di tangannya Apple atau Oppo. Oppo bahasa Jawa kali ya. Tapi hati-hati teman-teman, ketika orang berkhalwat dan beruzlah. Jadi saya nggak mau gaul lah sama orang, itu namanya beruzlah juga. Ada orang beruzlah, tapi dia merasakan orang itu jahat, saya baik, saya harus menjauh darinya. Orang seperti ini disebut dengan mutakabbirun. Ini orang uzlah, tapi dalam dirinya itu setan. Setan uzlah, jadinya begitu. Semakin nambah ilmu di dalam dirinya, yang bertambah sombongnya, bertambah zikirnya, bertambah sombongnya. Maka nanti dia akan ngomong orang, ente zikirnya berapa, gua zikir berapa, saktian mana kita, nanti ngomongnya gitu pak. Adu ma'rifat kita. Emang ma'rifat apaan sih, kok bisa diadu-adu? Ma'rifat gak bisa diadu pak. Yang bisa diadu nih, ini bisa diadu nih ya, isi otak bisa diadu, yakin bisa diadu, ma'rifat gak bisa diadu, karena langsung ma'rifat itu yang disebut al-haq. Jadi kalau antum baca Al-Quran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, al-haq dari Allah itu ma'rifat, artinya pengetahuan yang pasti itu hanya dari Allah. Maka jangan pernah ragu, dan itu pintunya cuma satu, al-bab al-muhammadi, yaitu pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak melewati jalur kenabian tidak akan sampai kepada al-ma'rifah. Ma'rifatnya semu, saktinya semu, alimnya semu. Alim di sini kena stroke habis pak, bener gak? Antum mau banggain hafalan, kena stroke habis, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa membanggain ini. Banggainnya harus ilmunya ilmu qalbu. Maka dalam Al-Quran selalu kalimatnya lahum qulubu ya'qiluna biha, mereka punya hati yang mereka berakal dengan si qalbu. Jadi jangan hanya berakal dengan ini,
dengan kecerdasan intelektual. Kita harus berpikir, berakal, sumbernya, resource-nya adalah kolbu. Ya, kalau saya mau pakai akal-akalan Pak, saya mungkin debat tiap hari. Ya, tapi apa untungnya debat? Kalau kita menang, emang orang ikut kita? Kan enggak, enggak bakal. Ya, orang kalau kalah debat, egonya yang main, gengsi gitu. Itu yang terjadi. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita pun kalau menghindari satu komunitas, bukan karena komunitas itu kita anggap akan menyakiti atau akan merusak diri, tapi kita mengatakan, jika aku masuk suatu komunitas ini, mungkin akulah penyebab mereka rusak. Ini baru orang mutawadhi', baru uzlahnya benar. Jadi uzlah zaman now adalah tidak masuk ke dalam komunitas yang membuat kita terpapar dunia, membuat kita melenceng dari akhirat, melenceng dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menjauhi komunitas begitu, bukan kita menuduh mereka, tapi kita menuduh diri sendiri. Kalau aku ada di sana, mungkin akulah penyebab mereka cinta dunia. Ini bedanya, ya. Maka hati-hati, ini banyak setan itu bisa masuk Pak ke dalam diri para pengamal tarekat, bisa masuk kepada dokter, profesor, bisa masuk ke ustadz, bisa masuk ke siapa aja. Kalau nggak begitu, mana mungkin Sayyidina Adam bisa tertipu? Nabi Adam, Nabi kita, kakek kita semua. Maka ini keturunan Nabi semua kan? Cuma Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad. Karena kita semua ini keturunan Nabi Adam, kesalahan itu akan berulang. Syaitan itu selalu berbicara pelan. Syaitan itu selalu berbicara tulus. Dia jual ketulusan dan dia jual keilmuan. Maka syaitan akan menjual keyakinan, karena dia pernah mengalami ujian keyakinan ribuan tahun beribadah di langit dan di bumi, sehingga Allah angkat dia setara dengan malaikat. Fasjudu li Adama, ujiannya diuji sujud ke Adam, dia nggak mau. Kenapa? Di kolbunya ada kesombongan yang menyala-nyala. Ini dalam diri kita ada kesombongan nggak menyala-nyala? Kalau ada, orang sedikit senggol kita marah, ya. Kita mau bunuh orang itu Pak jadinya. Tapi kalau kita merasa bukan siapa-siapa, jika ada orang mau nyerang kita, ya kita maafin. Mungkin dia salah faham, ya. Rasulullah SAW melakukan itu berkali-kali, ya. Dicaci maki segala macam, bahkan dibentak, ya. Yang paling sedih itu Nabi dibentak oleh sahabat tercintanya Umar. Tapi Nabi faham Umar lagi galau. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Belum lagi galau. Rasulun anta, ente bener Rasul gak sih? Antum coba ngomong sama aneh, ente beneran Ustadz gak sih? Kalau saya baper, saya tersinggung, tapi kalau saya paham antum, saya gak akan marah. Nah, itulah bagaimana dewasanya Rasulullah. Nabi biarkan Umar berkembang, ternyata beliau menjadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang orang-orang yang benci sama kita hari ini, yang marah sama kita hari ini, siapa tahu nanti menjadi orang yang sangat cinta kepada ilmu yang kita kembangkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan bawa nafsiyah ego diri, ya. Yang kita kedepankan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya, wa man istasghara nafsahu fahuwa mutawadhi. Siapa yang beruzlah karena memandang dirinya kotor, takut merusak manusia, itulah yang disebut muslim hakiki mutawadhi. Kembali ke hadis yang sering dibaca oleh para asatis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki, yang mutawadhi, muslim yang khawatir orang lain tersinggung oleh lisannya. Maka saya katakan tadi, jika teman-teman salafi tersinggung oleh kalam saya, maafkan saya, ya. Jika teman-teman tarekat sufi tersinggung dengan kalam saya, tolong maafkan saya. Jika teman-teman yang ahli dalam ilmu apa kurang berkenan dengan saya, mohon maafkan saya, supaya masalah kita selesai di dunia. Lewat dari itu, antum mau debat, ayo kita debat, ya. Antum mau adu kitab, ayo kita adu kitab. Tapi unsuran benci, sakit hati, tolong dibuang dulu. Kalau enggak, kita enggak usah berdiskusi, ya. Enggak usah berkalam, enggak ada manfaatnya. Gimana? Antum ketika tidak masuk yang disebut hijrah, ya. Ini jebakan setan nih ketika hijrah. Aku mau hijrah deh dari kelompok ini, komunitasku. Di situ orangnya jahat-jahat.
Di situ orangnya kotor-kotor. Kalau itu yang ada, fa anta mutakabbirun, maka kamu pewaris setan, pewaris iblis. Di dalam dirimu ada sifat permanen iblis, yaitu sombong. Jadi kepada teman-teman saya yang sedang merasakan dirinya hijrah, jangan berpikir bahwa orang-orang yang kita tinggalkan itu orang-orang jahat. Kita katakan, mungkin akulah penyebab mereka jahat. Dari mana ilmu ini? Dari Sayyidina Adam. Siapa lagi kita berguru kalau ke Al-Quran? Apa kata Sayyidina Adam ketika beliau berhasil dijebak oleh iblis? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, iblis yang disalahkan. Begitu enggak? Hah? Emang begitu? Enggak. Apa katanya? Rabbana zalamna. Ya Rabb, aku yang salah, kami yang salah. Ini ilmu Nabi Adam, Pak. Mau dapat ilmu Nabi Adam? Kalau ada masalah dia nggak nyalain orang, dia nyalain diri sendiri. Ketika ada masalah nggak childish. Jadi dua aja di dunia, childish dan sombong. Ini karakter orang yang suka nyalahin orang. Kalau di dunia kerja, satu tim nggak mau salah, dia salahin tim yang lain atau temannya. Maaf bos, ini bukan karena saya, tapi karena si Anu nih, lupa nih. Nggak mau mengaku kesalahan. Kalau dalam dunia keilmuan, kiber. Kalau tadi childish, sombong. Ya, orang sombong nggak mau ngaku kalah dan nggak mau ngaku salah. Ngaku kalah dan salah ini dua hal yang berbeda, dan itu paling berat. Ya, paling berat. Jadi antum kalau diajak berantem orang ngaku kalah aja. Masih ingat cerita anak Nabi Adam? Ini turun. Jadi sifat Nabi Adam ketika turun ke anaknya, Habil dan Qabil. Siapa yang mengaku kalah? Habil. Apa kata Habil? Jika memang nyawaku membuat engkau bahagia, ambil. Ada nggak antum yang begitu? Atau di dalam diri kita masih ada yang kebuasan? Buas. Saya rasa ini yang perlu dijinakkan, ya. Coba jinakkan dulu itu. Maka di dalam kitab ini, ketika kita mau beruzlah, mau hijrah, mau latihan mengenal diri, mengenal Allah, maka kita bukan mau belajar jadi orang suci, kita sedang belajar menjinakkan sifat-sifat buas yang ada dalam diri kita. Sifat sibaiyah, yang suka nyolot mulu, ya. Bener ya? Ini aswaja tapi kok nyolot. Ini nggak aswaja ini. Coba, aneh nggak senam antum itu kalau membalasin orang-orang itu kemudian berkata kasar. Kul khairan auliyasmut, katakan khairan. Khairan itu beda dengan hasanan. Khairan itu pilihan kata yang baik. Kalau hasan itu mungkin baik aja, indah aja. Tapi khairan, tidak semua yang indah menurut kita indah menurut orang. Mungkin saya kurang khairan sehingga antum bertengkar, ya, sehingga di sosmed terjadi begitu, ya. Maka atubu ilallah. Jadi malam tadi saya zikir, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah yang Maha Latif. Ini saya berjuang untuk mengeksiskan ajaran engkau, atau saya mengeksiskan saya, mazhab saya, manhaj saya. Disitulah Al-Latif. Allah kemudian melembutkan hati. Alhamdulillah, ternyata memang benar. Setiap kali orang menyebut nama Allah, Allah akan memasukkan nur ke dalam kolbunya. Bertahap, bertahap, bertahap. Dan disitulah Nabi mengatakan istafti qalbak, baru sah, mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Jadi kalau sudah dizikirkan kolbu, baru boleh dimintain fatwa, Pak. Kalau belum dizikirkan kolbu, yang di kolbu itu bercampur dengan hawa nafsu, belum bisa dimintain fatwa. Istafti qalbaknya belum berlaku, mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Kolbu itu wilayah terdalam kita, yang ketika dia berzikir dia akan mengalah. Gak apa-apalah ngaku kalah, ya. Kalah debat gak apa-apa, saya nggak marahin antum kok, ya. Kalau mau buat forum-forum perdebatan ilmiah, teman kita Ahlus Sunnah banyak yang siap berdebat, ya. Nanti bukan aneh yang maju, ya, aneh nggak pintar debat. Yang pintar debat tuh banyak, ada Buya Asfi, Kiai Ma'ruf Khazin, ya, Habib Geis, itu jago-jago semua tuh. Kalau kita ngaji-ngaji kitab biasa aja, ya. Mau ngaji ayo, banyak, ya, banyak yang mau debat, karena itu memang jihad mereka di situ. Mereka berjihad di wajadilhum billati hiya ahsan,
berjihadlah dengan cara yang, berjidallah dengan cara yang ahsan. Taib. Ada orang berkhalwat, nyepi ke Gunung Salak, tapi karena tauhidnya tidak benar, apa yang terjadi? Keluar-keluar jadi nabi. Ya, nah, ini masalah ini. Maka kata beliau, "Wa min adabil uzlah ayyuhassila min al-ulum ma yusahhih bihi uqada tauhidih." Salah satu yang paling awal sebelum orang masuk ke dunia suluk, dunia khalwat, dunia tarekat sufi, wajib belajar ilmu akidah. Maka di Mesir itu hikayat dari beberapa sahabat saya, kalau ingin talqin, beberapa syekh mewajibkan belajar akidah tauhid dengan metode sifat 20 supaya nanti nggak ngaku jadi Tuhan atau ngaku jadi Nabi minimal. Tapi seru juga ya, naik pangkat ya. Manusia biasa, wali aja belum udah jadi Nabi. Wali aja belum ketahuan Pak udah jadi Nabi. Canggih nggak tuh? Canggih itu ya. Itu gimana nasibnya itu orang tuh yang sudah naik pangkat itu ya. Likai la yastawiyahu syaitan biwasawisih. Apa faedah belajar tauhid yang benar? Supaya syaitan tidak mewaswaskannya ya, mewaswaskannya. Waswas ini sekarang ternyata ketika belajar tauhidnya tidak sesuai dengan manhaj ahlus sunnah, waswas itu sekarang nggak hanya ketika masuk suluk tarekat, tapi ketika belajar apa saja, antum kalau nggak benar tauhidnya, merasa paling benar, ini yang paling bahaya. Jadi waswas syaitan yang paling gawat hari ini yang masuk ke dalam kolbu manusia adalah merasa dirinya lebih benar. Yang paling benar siapa? Allah. Akhirnya mereka berpikir kita ini nggak yakin dengan apa yang kita ajarkan. Kita yakin. Yakin kita disebut ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tapi al yakin kullu itu milik Allah ya. Jadi kita paling tinggi cuma sampai hakul yakin, selebihnya kita pulangkan kepada Allah. Di atas al yakin itu namanya al haq. Al haq itu cuma milik Allah. Jangan pernah ambil al haq Allah. Antum ambil al haqnya Allah, itulah kibir yang sebenarnya. Jadi tahu sebenarnya rahasia iblis. Iblis kenapa dimurkai? Jauh sebelum dia disuruh untuk sujud kepada Sayyidina Adam, dia ingin memakaikan baju al haq itu. Makna al haq itu mau dia pakaikan ke dalam dirinya. Maka Allah Ta'ala sudah murka kepada iblis, tapi masih Allah sembunyikan, diuji dengan yang zahir. Adanya Sayyidina Adam, ternyata dia masih sombong, dan dia mengatakan ana khairum, aku lebih baik daripadanya ya. Bapak saudara makan Allah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Kalau mau ingin husnul khatimah, mau husnul khatimah nggak? Meninggal husnul khatimah, perbanyak amal dalam keadaan khalwat. Sebelum subuh, sebelum berangkat ke masjid, atau sebelum tidur, atau beramal sunat di rumah, perbanyak amal. Hatta harim kita nggak tahu, hatta anak kita nggak tahu kita lagi zikir apa. Kalau bisa begitu. Hatta pasangan kita nggak ngerti berapa jumlah zikir kita. Mungkin dia tahu teknik zikir kita, tapi tidak tahu berapa jumlah zikir kita. Dan jangan pernah keluarkan saya zikir sekian, kecuali antum jadi guru lalu ingin memotivasi murid. Jangan pernah. Suatu kali ada seorang datang kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami dan mengatakan, sumtu 20 sana ya Syekh, wahai tuan guru, aku sudah berpuasa 20 tahun. Apa kata beliau? Aftarta, kamu baru saja berbuka. Karena orang selevel dia 20 tahun berpuasa, seharusnya sudah masuk level puasa batin. Puasa ruhani, yaitu tidak memamerkan amalan depan orang. Maka kalau pengajian ya, nggak usah pasang postingan lagi kajian nih gitu. Kalau dulu unik, lagi dengerin azan di Masjidil Haram, lagi dengerin azan nih, pakai J lagi azan di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Nggak usah. Ya. Bangun tidur malam hari, bangunin teman, bangun dalam hati nggak selamat, biar teman tahu aku udah bangun duluan. Hati-hati. Mainannya setan halus tapi nyata.
halus tapi nyata. Itu beda halus dengan nyata dengan tampak. Tampak ini pasti dia fisik, tapi kalau nyata kadang-kadang dia halus tapi terasanya jelas. Rasakan saja dialog hati kita bertengkar ketika kita mau pamer, benar ya? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, tunjukkan kepada Allah bahwa kita hambanya, baik dalam sunyi ataupun keramaian. Itu sama. Ini ciri-ciri orang yang lulus khalwat. Walaupun tidak khalwat 40 hari, tapi antum lakukan ini setiap hari. Mencoba kualitas zikir dan amalnya sama ketika sendiri dan sama ketika bersama orang. Insya Allah ini sudah berhasil disebut khalwah dar anjuman, kata Syekh Naqsyaband. Berkhalwat dalam keramaian. Al-khalwah fil jalwah, begitu kata Maulana Imam Khalid ya, Ad-Dimashqi Al-Baghdadi. Berkhalwat tapi dalam keramaian. Inilah ajaran Imam Ghazali yang dia wariskan dari Abu Ali Al-Farmadi, bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baik orang bukan yang menjauh dari manusia, tapi sebaik-baik orang yang dia bergaul dengan manusia tapi kalbunya tetap bersama Rabbun Nas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia apa? Ini sampai ba'da azan masih lanjut? Masih lanjut ya? Oh ya, saya ingat saya begitu ya. Lalu ketika antum berkhalwat ya, berarti kita lanjut dulu deh. Ada wali cerita, ini kan sempat rame sebelum puasa. Ada seorang Habib dibully karena dia cerita tentang gurunya atau Habib Fulan bisa bertemu Allah 40 hari sehari semalam gitu ya. Apakah itu cerita baru, cerita lama? Itu sebenarnya sudah banyak di kitab. Cuma orang yang jarang baca kitab menganggap itu aneh. Saya mau tanya, antum masih ingat hadis al-ulama warasatul anbiya? Ulama pewaris para nabi. Nabi Adam ketemu Allah nggak? Ketemu Allah. Nabi Musa dialog dengan Allah nggak? Dialog. Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua nabi itu punya pertemuan dengan Allah dengan cara yang berbeda. Yang sempurna cuma Nabi Muhammad, sama sendal-sendalnya dibawa ke aras. Ini bedanya. Nabi Musa pingsan dulu baru merasakan hadirnya Allah. Padahal Nabi Musa sudah berdialog dengan Allah berhari-hari, 40 hari. Di sini dikatakan yuhka an Abi Yazid. Jadi Abu Yazid ketika berkhalwat, Abu Yazid ini ulama salafus saleh, wafat tahun 261 Hijriah, sama dengan Imam Muslim, pengarang Sahih Muslim. Apa kata beliau? Ra'aitu Rabbi azza wa jalla fil manam. Aku melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Mungkin nggak? Dalam mimpi loh? Mungkin. Kalau nggak percaya, buka kitab Ta'bir Mimpi karya Ibnu Sirin, An-Nablisi dan banyak ulama. Ada di situ ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakultu kaifa ajiduka. Lalu aku bertanya, ya Allah, bagaimana cara aku menemukanmu, bertemu denganmu? Faqal fariq nafsak wa ta'al. Hai Abu Yazid, fariq nafsak, tinggalkan egomu, nafsiyahmu, ta'al, ayo kita ketemuan. Maksudnya apa? Maka yang menghalangi kita dengan Allah itu apa? Nafs, angan-angan. Masa sih? Gak mungkin zikir 100 kebanyakan, apalagi dikasih 1000. Apalagi antum kena racun bilang zikir 1000 bid'ah. Ya? Ya salam. Raditu billahi rabban wa alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, mursyidnya Imam Al-Qushairi, berpesan kepada beliau, ilbas ma'an nas ma yalbasun. Kalau kamu ingin mengikuti petuah uzlah yang sesuai dengan zaman kontemporer, zaman sekarang, zaman now ya, hijrah zaman now, gimana? Ilbas ma yalbasun, pakailah yang mereka pakai, berkendaralah dengan apa yang mereka kendarai.
Maka beruzlah itu bukan berarti menanggalkan perangkat-perangkat hidup, itu fasilitas, pakai aja ya. Kita nggak dilarang pakai itu, yang penting halal ya. Ilbas ma yalbasun ya. Mereka bisa pakai mobil mewah, antum pakai mewah boleh, tapi jangan nunjukkan nih lo Islam bisa pakai. Nggak, Islam nggak perlu digitu-gituin, nggak perlu dikasih tulisan Islam itu mewah, nggak perlu juga ya. Jadi kita ketika membuat tulisan-tulisan kaligrafi, nampilin di perangkat-perangkat kita, punya kita, bukan tujuannya untuk menunjukkan Islam begini loh, enggak. Terlalu kendil Islam kalau kita yang menerjemahkan ya. Ilbas ma yalbasun, ya pakai apa yang mereka pakai. Jadi bukan berarti menanggalkan sisi manusiawi kita, enggak. Wa tanawal mimma ya'kulun, makanlah apa yang mereka makan. Mereka jalan-jalan, kamu jalan-jalan ya. Tapi satu, wanfarid anhum bisir, tapi sir kamu tolong jangan terkontaminasi oleh apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, gaya hidup, lifestyle itu. Bisa nggak kira-kira? Bisa, serius? Aneh belum bisa. Masih belajar. Tapi kalau kita belajar, mau belajar, ya sama-sama kita berlatih. Maka setiap hari teman-teman, biar sukses di sini, ketika memakai apa yang mereka pakai, kita punya pakaian, punya rumah, punya ini, punya itu, niatkan, ya Allah, aku ingin menunjukkan rasa syukurmu kepada Engkau, karena Allah suka melihat bekas nikmatnya itu nempel pada diri kita. Jadi antum belum bersyukur kalau belum pakai nikmatnya, pakai ya. Jadi jangan sembunyiin. Zuhud bukan berarti menanggalkan perangkat-perangkat kemewahan itu. Makanya Nabi itu setiap istrinya ada rumah, setiap rumah itu ada khadamnya, setiap istri Nabi diberikan kendaraan. Jadi Rasulullah tuh kaya, Pak. Antum kuat nggak punya istri 9, masing-masing punya pembantu, punya rumah, lalu punya kendaraan yang terbagus di zamannya. Kendaraan Rasulullah paling bagus loh Pak sekarang, paling bagus, nggak ada yang lebih bagus dari kendaraan Rasulullah. Kalau sekarang ya Mercy lah, BMW. Sekarang apa yang bagus? Kayaknya ada yang lebih bagus lagi. Itu pakai Nabi. Jadi Nabi nggak main-main juga. Itu fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalbu beliau tidak pernah nyantol kepada dunia. Ya. Terus kemudian apa kata beliau? Sami'tu yaqul ja'ani insan. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Suatu kali ada orang datang kepadaku, perjalanannya jauh dan ingin disebut sebagai orang suluk, orang sufi, orang kenal Allah, orang zuhud. Apa kata beliau? Laisa hadzal hadis min haizu qat'il masafa wa maqasatil asfar. Wahai anakku, yang disebut bersuluk, menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah bukan dengan kamu jalan jauh begini, bersusah payah begini, tapi farik nafsak walau bi khatwah. Coba kamu tinggalkan dirimu, egomu, walaupun satu langkah. Setiap hari belajar pelan-pelan. Kita dikatain orang nggak balas ngatain. Nah itu salah satunya Pak ya, saya lagi belajar itu juga ya, mau sama-sama belajar kita ya. Jadi kita nggak akan menjadikan diri kita ini presentasi dari Islam yang sebenarnya. Kita sedang berusaha supaya sampai kepada hakikat keislaman itu. Kemudian faqad hasala maksuduk, kalau kamu sudah setiap hari melangkah menjauh dari egomu, itulah hakikat Nabi Adam. Hadza maksuduk, inilah maksud tujuanmu, itulah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nabi Adam ketika dijebak oleh iblis laknatullah alaih, beliau tidak mengatakan ente terlaknat wahai iblis. Apa kata dia? Ya Rob, aku yang salah, kalau engkau tidak ampunkan kami akan menjadi orang-orang yang ya, fa illam taghfir lana lanakunanna minaz zalimin. Kami akan selalu berbuat salah. Maka kita tutup kajian kita pada malam ini dengan doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak salah karena kami orang kemudian berprasangka, karena kami kadang-kadang orang kemudian salah memahami agama ini. Ampunkan kami ya Allah. Jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, tentu kami jadi orang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.